Tidak hanya itu, banyak juga yang menyebut di setiap wilayah di gedung itu terdapat makhluk gaib yang komplit, guys. Dan banyak bermacam-macam rupanya, guys. Mulai dari kuntilanak, genderuwo, arwah tentara, hingga noni Belanda. Di Lawang Sewu ini yang paling dikenal keangkerannya ada di lorong yang ada di basement bawah tanah. Balik lagi dengan gua yang akan selalu membahas tentang kasus dan misteri. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tahu update terbaru dari channel ini. Tanpa banyak basa-basi, jangan skip videonya. Let's go. Oke guys, kali ini akan lebih seru dan pastinya menyeramkan. Mungkin ada yang lebih tahu tentang pembahasan kali ini. Ya, kalian pasti tahu dari judulnya guys. Di video kali ini, gua akan membahas tentang cerita-cerita kelam yang menyeramkan tentang keangkeran Lawang Sewu, atau bisa disebut juga 1000 pintu. Yang masih asing dan belum tahu apa itu Lawang Sewu, Lawang Sewu adalah sebuah gedung bersejarah peninggalan Belanda yang letaknya berada di kota Semarang, Jawa Tengah, guys. Banyak sekali kisah-kisah misteri keangkeran Lawang Sewu, dan pastinya kisah itu real dialami oleh sebagian orang yang pernah ke sana, guys. Oke, seperti apa keangkeran Lawang Sewu ini? Tunggu setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, gue akan menjelaskan dulu asal-muasal Lawang Sewu ini biar kalian bisa tahu dan jelas tentang kisahnya, guys. Terbukti kalau di Indonesia ini masih banyak gedung-gedung yang sangat kokoh yang masih ada sampai sekarang, dan salah satunya adalah Lawang Sewu ini, guys. Ternyata kisah Lawang Sewu peninggalan Belanda ini ada kaitannya dengan sejarah kereta api di Indonesia, guys. Sejarah adanya kereta api di Indonesia ternyata pertama kali dibangun oleh Belanda, dan disitu menjadi kantor pusatnya pemerintahan kereta api swasta Hindia Belanda, guys. Dan menjadi jalur pertamanya dari jalur Semarang ke Temanggung pada tahun 1867. Pembangunan Lawang Sewu ini memakan waktu hingga kurang lebih 3 tahun, dari 1904 sampai 1907. Dan arsiteknya pun langsung dari Belanda yang bernama Profesor Jacob Rickhammer dan B.J. Quinde. Mengingat para sejarah zaman dulu, ternyata gedung Lawang Sewu ini menjadi saksi bisu dari pertempuran sengit antara Angkatan Pemuda Kereta Api AMKA melawan penjajah Jepang demi mengambil alih jalur kereta api. Setidaknya ada belasan pejuang Indonesia yang gugur dalam pertempuran dan dimakamkan tepat di halaman gedung itu. Gedung Lawang Sewu ini terdapat banyak sekali pintunya, yang membuat gedung ini dinamai oleh warga Semarang dengan nama Lawang Sewu. Dari arti Lawang Sewu itu kan artinya pintu 1000, guys. Ternyata aslinya pintu itu bukan ada 1000, tetapi tepatnya ada 342 pintu di sana. Dan mungkin karena melihatnya cukup banyak sekali, diberikanlah nama Lawang Sewu. Nah, itu asal-usul singkat Lawang Sewu, salah satu gedung bersejarah peninggalan Belanda yang masih kokoh sampai saat ini, guys. Sampai saat ini Lawang Sewu masih dipercaya keangkerannya, dan bahkan katanya ada yang sampai meninggal setelah melakukan uji nyali di sana. Tidak hanya itu, banyak juga yang menyebut di setiap wilayah di gedung itu terdapat makhluk gaib yang komplit, guys. Dan banyak bermacam-macam rupanya, guys. Mulai dari kuntilanak, genderuwo, arwah tentara, hingga noni Belanda. Di Lawang Sewu ini yang paling dikenal keangkerannya ada di lorong yang ada di basement bawah tanah. Lorong itu berfungsi sebagai aliran air yang bisa mendinginkan gedung Lawang Sewu. Mungkin kalau zaman dulu nggak ada AC seperti sekarang ini, guys, jadi dibuatlah itu terowongan buat aliran air
yang bisa mendinginkan ruangan di gedung Lawang Sewu. Lorong itu yang hanya tingginya setengah meter pernah dijadikan penjara saat Jepang menduduki di wilayah Indonesia, guys. Lorong itu hanya tingginya setengah meter dijadikan penjara. Wow, tidak bisa dibayangkan, guys, di penjara di lorong sempit yang hanya berukuran setengah meter. Karena saking sempitnya, para tahanan itu pun ditahan sambil jongkok, guys, sadis sekali. Para tahanan di lorong itu akhirnya tewas gara-gara gak kuat menahan penderitaan dan kedinginan di lorong itu. Ketika itu banyak juga rakyat Indonesia dan tentara Belanda banyak yang tewas di Lawang Sewu secara tragis. Dan saat itu pula keangkeran Lawang Sewu mulai dirasakan di sana, guys. Dan di sana juga pernah ada penampakan tertangkap kamera langsung oleh acara Trans TV, yaitu acara Uji Nyali. Kalian pasti tahu acara TV Uji Nyali ini, guys. Penampakan tersebut berwujudkan kuntilanak dan ada kabar beredar bahwa katanya yang mengikuti acara tersebut tak berselang lama peserta itu pun meninggal. Apakah menurut kalian ada kaitannya dengan Lawang Sewu ini, guys? Entahlah. Tidak ada yang tahu apakah ada kaitannya atau tidak. Selain itu, ada juga banyak beredar tentang jeritan yang sangat menyeramkan, guys. Yang katanya jeritan tersebut berasal dari hantu noni Belanda. Menurut kabar yang beredar, jeritan itu berasal dari noni Belanda yang ketakutan ketika tentara Jepang membantai tentara Belanda secara kejam dan sadis. Di gedung Lawang Sewu itu ada sumur tua yang katanya itu juga adalah tempat untuk menyiksa para tentara Belanda oleh Jepang. Dan tak hanya teriakan noni saja, banyak juga yang mendengar dari sumur itu rintihan seolah-olah orang yang minta tolong, guys. Sumur tua ini tak pernah ada yang bisa memasuki dikarenakan setiap hari pintunya selalu dikunci, guys. Namun di balik kisah horor yang beredar sekarang, gedung itu menjadi sebuah wisata bersejarah peninggalan Belanda, guys. Ada yang pernah berkunjung atau ada yang tahu tentang rumor horor yang beredar di masa itu, guys? Tulis di kolom komentar. Bagaimana pendapat kalian tentang misteri horor Lawang Sewu ini, guys? Apakah kalian mau mencoba untuk beruji nyali di situ? Sebaiknya jangan, guys. Oke, itulah kisah horor Lawang Sewu. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.